Hari ini saya kedatangan Poco X3 NFC. Ini sebenarnya keluhannya itu LCD-nya rusak. Nah, ini tadi saya sudah bongkar, tapi saya lupa nggak record. Nah, ini tak pasang lagi, kemudian tak lepas lagi sebagai simulasi. Dan ini tadi yang saya tunjuk itu adalah posisi dari baut. Bautnya juga sudah tak lepas, saya masukkan di kantong itu. Kemudian saya langsung buka aja. Selesai melepas penutupnya, saya buka soket-soket fleksibel penghubungnya. Ini saya lepas dari fingerprint, kemudian fleksibel penghubung subboard to mainboard, dan fleksibel LCD-nya. Bisa terlihat ketika saya angkat sedikit HP-nya, itu LCD-nya sudah lepas ya, karena ini LCD-nya memang datang dalam kondisi sudah lepas dan juga rusak karena sudah terjatuh sebelumnya. Itu kata keterangan dari user sih. Kemudian ini saya lepas dulu baterainya. Cara lepasnya itu kita buka stiker plastik itu ya, kita tarik ke arah atas pelan-pelan, bagian atas dan bagian bawah sampai baterainya itu terlepas. Setelah baterainya terlepas, selanjutnya kita buka plastik yang menutupi bagian dari fleksibel yang LCD yang akan kita lepas. Dan ternyata pas saya mau melepas plastiknya itu lemnya terlalu kuat, jadi saya panasi dulu supaya lemnya menjadi lunak. Pada waktu saya proses buka plastiknya itu ada fenomena aneh, yaitu HP yang satunya malah menjadi beruat-beruat kayak gitu. Tapi kita abaikan aja dulu lah, kita fokus di Poco X3 NFC ini aja dulu. Itu kita biarin sementara. Baik, di sini plastiknya sudah berhasil saya lepas untuk saya lepas soketnya dan lepas LCD-nya. Karena di sini LCD-nya sebelumnya sudah lepas, jadi gampang sekali ya, nggak perlu peralatan khusus, tinggal coplok aja, ini sudah langsung lepas. Setelah semua partnya kita lepas, kita kumpulkan menjadi satu, dan kita ambilkan LCD yang baru untuk kita pasangkan pada HP ini. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Saya sudah dapatkan LCD barunya untuk segera kita pasang. Dan ini LCD barunya, sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Kita iris selotipnya dan kita keluarkan LCD barunya. Kita cek dulu apakah LCD-nya kondisinya bagus dan kita lepas ya plastik itu. Itu plastik-plastik segel. Biasalah LCD baru memang ada penutupnya seperti itu. Lepas juga plastik penutup double tipnya itu, kemudian nanti kita tempelkan fleksibelnya pada LCD itu supaya nanti lebih presisi dan rapi. Nah, setelah selesai ditempelkan, lanjut kita siapkan HP-nya. Sebelumnya itu bagian frame-framenya itu, pinggir-pinggirnya itu sudah saya bersihkan ya dari lem-lem yang lama supaya lebih presisi dan lemnya itu bisa menempel maksimal. Nah, ini saya berikan lem yang baru secara merata dan menyeluruh, jangan sampai ada yang terlewat supaya proses pengeleman LCD-nya itu maksimal dan tidak mudah lepas. Lakukan secara perlahan, secara berkeliling, jangan sampai ada yang terlewat. Hati-hati pada bagian atas ya, karena di situ ada jalur speaker untuk kita telepon dan juga sensor-sensor serta bagian kamera. Jadi jangan sampai fitur-fitur itu terganggu. Pastikan semua sisi di pinggir-pinggirnya itu sudah kena lem semua, dan ini saya tambahkan di bagian tengah di beberapa titik. Untuk bagian tengah ini alasan saya beri titik-titik kayak gitu supaya untuk memperkuat LCD-nya supaya awet, tidak mudah lepas. Karena kalau cuma di pinggir-pinggir biasanya beberapa orang itu LCD-nya mudah lepas. Lanjut kita pasang dan presisikan. Pastikan seluruh bagian dari atas, bawah, kanan, kiri itu presisi, tidak ada yang saling tumpang tindih dengan framenya, sehingga LCD bisa lebih awet. Lanjut pasang soket LCD-nya. Dan kita atur posisi fleksibelnya supaya presisi. Dan jangan lupa kembalikan lagi posisi plastik penutupnya tadi. Berikutnya kita pasang baterainya.
Nah, astagfirullah, di sini ada cutter ya yang ikut nempel di baterainya. Untung saja baterainya tidak tertusuk karena kalau baterai lithium ini tertusuk bisa meledak ya. Lanjut kita pasang fleksibel penghubung subboard to mainboard-nya, kemudian kita presisikan kembali, jangan sampai ada yang tidak presisi. Kemudian kita pasang soket baterai dan fingerprint-nya. Lanjut kita pasang penutup dari mesinnya. Pastikan presisi. Lanjut kita kunci dengan baut, pastikan semua bautnya terpasang dengan benar. Baut sudah terpasang semuanya. Sebelum saya pasang backdoor-nya, saya coba nyalakan terlebih dahulu apakah HP-nya sudah menyala, dan ini alhamdulillah sudah menyala ya. Dan ketika saya sudah merasa ini LCD-nya aman, saya langsung pasang bagian backdoor-nya. Saya berikan lem terlebih dahulu, sama seperti pemasangan LCD tadi, kita berikan lem secara merata pada bagian pinggir-pinggir dari frame bagian belakang ini, supaya nanti proses pemasangan bagian belakangnya itu presisi. Lanjut kita pasang backdoor-nya, dan ini sampai tahap ini proses sudah selesai ya. Ini untuk memperkuat bagian backdoor-nya sambil menunggu lemnya kering, kita bisa ikat menggunakan karet seperti ini. Tapi untuk proses pengikatan karet seperti ini harus hati-hati. Jangan sampai membuat LCD yang baru kita pasang itu menjadi rusak kembali karena pecah karena keteledoran kita saat mengikat menggunakan karet seperti ini. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan karet atau baru pertama kali memasang atau masih belajar, sebaiknya saya sarankan menggunakan selotip plastik aja ya, supaya lebih aman. Karena kalau belum terbiasa, itu rata-rata yang baru belajar itu bisa bikin LCD-nya rusak kembali. Walaupun di sini aku kelihatan memasang karetnya itu ngawur, tapi sebenarnya aku memperhatikan titik-titik tertentu ya, seperti tidak mengikat pada bagian tombol, kemudian pada bagian-bagian yang rawan. Sambil proses pengikatan, kalau ada kelebihan lem yang keluar dari dalam frame tutup belakang itu ya kita harus bersihkan juga sekalian. Sampai pada tahap ini, proses penggantian LCD ini sudah selesai. Tinggal merapikan dan membersihkan beberapa sisa lem yang meluber ke sana dan kemari. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman terhibur. Jadi ini bukan channel tutorial, tapi hanya sebagai hiburan dan ajang sharing semata. Terima kasih.